kasus yang melaporkan calon bupati kita. Ya. Kasus ini setelah saya katakan bahwa kami simpulkan, kita kami analisa, ini adalah kasus ecek-ecek. Tim hukum calon bupati dan wakil bupati Manggarai Maksironal, Dr. Siprianus Edi Hardum, menilai kasus dugaan kampanye hitam yang dituduhkan kepada calon bupati Manggarai nomor urut 1, Maximus Ngakeros, adalah kasus ecek-ecek atau kasus remeh-temeh jika dibandingkan dengan kasus lain yang terjadi di Manggarai di bawah rejim pemerintahan Bupati Heri Nabit, seperti kasus jual beli proyek atau yang viral dengan sebutan kasus Ratu Kemiri, kemudian kasus pembangkangan terhadap hukum, pelanggaran terhadap asas pemerintahan yang baik, penonjoban ASN, pemecatan nakes non-ASN, dan kasus lain. Tim hukum menilai kasus yang sekarang bergulir dan ditangani penyidik Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Manggarai tersebut, telah mengabaikan prosedur hukum karena penyidik Gakumdu tidak menghadirkan ahli forensik. Sementara untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan berdasarkan bukti video yang tidak utuh itu, maka harus menghadirkan ahli forensik. Namun penyidik Gakumdu mengabaikan itu. Edi menduga kasus tersebut adalah kasus pesanan yang sengaja dilakukan untuk menjegal pasangan Maksironal di Pilkada Manggarai 2024. Namun, Edi menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa membatalkan pencalonan Maksironal. Bahkan akan tetap dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Manggarai jika menang. Edi Hardum yang saat itu didampingi oleh Melchior Judiwan dan anggota tim hukum lainnya menegaskan bahwa kasus itu adalah tanggung jawab tim hukum. Ia memastikan tim hukum akan melawan. Berikut ini pernyataan tim hukum Maksironal kepada wartawan di Ruteng pada Sabtu 2 November 2024. Kenapa remeh-temeh? Karena tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi. Paling kalau masyarakat tidak tahu, mungkin terpengaruhi. Tapi kalau masyarakat sudah tahu, ini tidak akan membatalkan. Ya, ini tidak akan membatalkan paslon kita. Ya, kita tetap maju, kita tetap lawan, dan kita kasus ini justru menaikkan elektabilitas kita. Karena kita menilai bahwa kasus ini sengaja untuk menutupi kasus-kasus yang lain. Ya, misalnya pembangkangan terhadap hukum, supaya itu tidak boleh berbicara. Ya, kasus pemecatan nakes, kasus Ratu Kemiri, ini mau ditutup-tutupi, ya, supaya jangan berbicara situ. Nah, ini kan kita mau Manggarai berubah atau penempatan eselon yang tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, Maksironal ke depan ingin menempatkan orang, tolong dicatat ya, kita semua nanti kalau mereka menempatkan orang tidak sesuai dengan kemampuannya, itu kita lawan. Ya, jangan karena kita saudara kita ditempatkan di sana, sebenarnya dia tidak sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya, terus kita diam saja. Ya, kita kawal mereka agar Manggarai ini benar-benar berubah. Ya, dari Manggarai yang hancur menjadi Manggarai yang utuh, Manggarai yang jaya. Ya. Lalu yang ketiga, mengenai kasus hukum yang kita hadapi, ini tugas kami sebagai kuasa hukum, kami akan lawan. Ini sebenarnya menurut kami terlalu cepat, ya, naik sidik dan mentersangkakan. Kenapa? Kita sebagai terlapor tidak diberi akses untuk membela diri. Ya, pertama misalnya, kalau kami lihat adalah belum ada datangkan ahli forensik. Ya, penyidik dari Gakumdu hanya mendatangkan ahli bahasa dan ahli pidana. Belum mendatangkan ahli forensik. Menetapkan orang menjadi tersangka dalam kasus video seperti itu harus ada ahli forensik. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus diberi kesempatan untuk membatangkan ahli. Ya. Oleh karena itu kami menilai bahwa kasus ini terlalu cepat naik ke sidik dan penetapan tersangka. Mereka hanya terburu-buru dengan waktu 14 hari, tapi mengabaikan proses penegakan hukum. Ya, ini kita menilai ini patut diduga ini kasus pesanan. Kita menduga, bukan kita menduga. Ini menduga. Ini kasus pesanan untuk mengadang paslon
yang kita memang menurut kita adalah kasus ini paslon kita adalah paslon yang unggul ngajar. Nah oleh karena itu ke depan kami akan melakukan upaya-upaya hukum, tidak perlu kita sampaikan di sini, pasti kita lakukan ya. Dan kita terus bersuara untuk menyampaikan kekeliruan masa lalu. Kita tidak perlu menyerang pribadi, kita adalah menyerang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bonum comuni. Ketika menjabat sebagai bupati di sana kita serang dalam arti kepentingan publik. Ya, kita tidak mempermasalahkan dia istri berapa, itu contoh misalnya. Lebih dari satu itu urusan dia. Ya, tapi kalau yang berkaitan kepentingan publik, misalnya ada Ratu Porang, Ratu Kemiri, Ratu Vanili, ya kenapa sampai itu ada sebut ratu-ratu begitu? Ya, ini pelecehan juga terhadap budaya Manggarai. Raja di Manggarai tidak ada ratu-ratu dan sebutan tumbuhan begitu. Ya, nanti orang di sebelah sana tanya, kok ada Ratu Kemiri, apa maksudnya? Saya saja tinggal di Jawa, apa kok ada di tempat menjadi ada Ratu Kemiri? Mungkin ada lagi nanti Ratu Vanili. Ya, ini harus kita jelaskan. Ya, ada pemecatan yang sepihak yang merugikan orang, pemecatan dari jabatannya karena tidak mendukung, non job, ya, penempatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, reporter Paulus Nabang mengabarkan untuk Salira TV.